Wakil Bupati Garut, Ibu kita semua, Ibu Putri Karlina, hatur nuhun Ibu, di peringatan Hari Kartini ini 21 April 2025 berkenan hadir di kegiatan DPC PD Perjuangan. Yang saya hormati juga jajaran DPC PD Perjuangan Kabupaten Garut yang hadir, beserta segenap kader PD Perjuangan yang hadir. Yang saya hormati juga dari beberapa SKPD, dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, ada dinas yang susah nyebutinnya, Dinas Pengendalian Penduduk, Perlindung, itu panjang, abi wae komitrana ketiasa nyebatkeun. Ya, itu panjang, abi wae sudah 3 periode dewan ketiasa nyebatkeun. Yang saya hormati juga dari PHRI, ini salah satu juri. Kemudian yang saya hormati ini ada Wahegar, Bu Wabub, ikut jadi peserta juga katanya, wanita hebat Garut. Ya walaupun Ketua Wahegar ini beda afiliasi politik, tapi luar biasa, tidak melihat sekat-sekat politik, hadir ikut berpartisipasi dalam lomba masak olahan pangan dalam konteks pencegahan stunting. Yang saya hormati juga ini para lurah yang mengantarkan ibu-ibu kader Posyandu dan PKK untuk berpartisipasi dalam kegiatan lomba masak ini dalam Ibu Raden Ajeng Kartini yang dikirim ke koleganya di Belanda, namanya J.H. Abendanon. Dalam buku tersebut Ibu Wabub dan ibu-ibu yang lainnya, di halaman 192 ada kutipan dari Raden Ajeng Kartini yang ini relevan sepanjang masa, bahwa kemajuan perempuan itu yang menentukan peradaban bangsa. Nah, hari ini konteks pencegahan stunting karena kita semua harus menyiapkan generasi unggul ya. Salah satunya dengan mencegah stunting. Nah, ini kami Bu Wabub DPC PD Perjuangan sebenarnya kita juga sering baksos pembagian PMT di beberapa pemberian makanan tambahan di daerah-daerah yang prevalensi stuntingnya tinggi. Kita juga sempat beberapa kali kolaborasi dengan Dinkes edukasi mencegah stunting sambil pemberian PMT. Tentu ini menjadi tanggung jawab semua. Dan di peringatan Hari Kartini kita ingin mengafirmasi itu, dan alhamdulillah Ibu Wakil Bupati yang baru saja dilantik, semoga kedepannya benar-benar tentu perjuangan Ibu Raden Ajeng Kartini bisa bukan hanya dalam konteks kesetaraan gender, tapi konteks peran wanita itu sendiri, peran kaum perempuan dalam peradaban bangsa, dan memang itu menjadi faktor yang paling penting. Seperti mungkin yang ditampilkan oleh seperti organisasi Wahegar. Organisasi Wahegar ini kan pemberdayaan di berbagai bidang ya. Dan ini perempuan itu memang, kaum perempuan itu perlu berdaya. Dan saya sangat berterima kasih hari ini banyak yang berkenan menjadi peserta lomba masak ini. Itu mungkin yang saya sampaikan selaku Ketua DPC PD Perjuangan. Saya mengaturkan banyak-banyak terima kasih peserta. Semoga nanti kita bisa kompilasi ini resep-resep dari peserta dan kita akan kirimkan ke DPP PD Perjuangan. Dan semoga juga ini bisa dikompilasi nanti oleh Dinkes Garut juga
Karena tadi nanti dari juri-juri ini akan menilai mana yang kandungan gizinya baik, mana yang banyak kalah seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Akang ya, Kang Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut, Kang Yuda. Saya dari dulu selalu memuji jiwa sosial beliau. Beliau dalam setiap pidatonya barusan juga pasti membahas terkait dengan siapa-siapa yang kurang beruntung yang ada di sekitar kita. Memang ini sama juga dengan giroh perjuangan dari Partai PDIP sendiri yang mengadvokasi kaum-kaum yang ada di kondisi miskin ekstrim. Dan jawaban dari saya akan, karena saya sekarang ada di pemerintahan dan mengetahui apa yang terjadi di dalam, ini luar biasa ya ujian untuk pemerintah hari ini. Kami dengan segala tantangan di depan, saya mau sedikit cerita. Jadi keluhan masyarakat ini kan lengkap sekali, dari soal pendidikan, soal kesehatan, soal jalan, infrastruktur, itu masih banyak sekali yang perlu dibenahi oleh pemerintah. Sementara di satu sisi anggaran kita terbatas dan harus dibagi-bagi sesuai dengan pos-pos prioritas. Ada hal yang lebih sedih yang saya alami di Kabupaten Garut adalah ketika pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah, justru resistensi terbesar dari kitanya sendiri. Contoh, Garut kurang apa sih dengan wisatanya, dengan pantainya, dengan gunungnya? Tapi potensi itu tidak bisa menjadi uang secara maksimal. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang kurang paham, kurang mengerti bahwa sifat-sifat mental-mental premanisme itulah yang menghambat potensi uang dari apa yang kita punya. Menjalani pemerintah itu kan seperti layaknya menjalankan sebuah bisnis. Keuntungannya dipakai untuk membiayai masyarakat. Dengan keadaan Garut seperti ini, menolong semua orang itu hampir tidak mungkin. Jadi kami ada level-level prioritas yang kami perjuangkan. Di satu sisi saya pun sekarang sedang mengajak masyarakat untuk punya semangat perjuangan yang sama, bahwa hari ini kita harus semangat memperjuangkan premanisme, bahwa hari ini kita harus punya spirit untuk membangun berwirausaha, jadi dengan wawasan kewirausahaan. Kalau yang desanya punya laut, saya bilang apa susahnya sih menjaga kebersihan setempat? Kita tidak bisa loh terus-terus menyalahkan pemerintah pusat, pemerintah daerah. Bu, udah nggak ada tempat sampah. Bu, ini mau buang kemana? Loh, saya hari ini sebagai pemerintah ada di kursi kepemimpinan. Kalau saya cuma bilang, Pak, Bu, saya nggak punya uang dari pusat buat bikin tempat sampah, mau digimanakan itu yang di bawah. Artinya apa? Setiap kita bisa memperjuangkan apa yang kita butuhkan hari ini. Ini mumpung ada Pak Kades, Pak Lurah yang ada di kota, Bapak, kewajiban kita semua untuk bisa mengatasi sampah di lingkungan masing-masing. Jangan menunggu, artinya jangan menunggu ada anggaran, jangan menunggu ada perhatian, tapi kita lah yang harus aktif bergerak. Saya dengan senang hati, saya dengan terbuka menunggu kedatangan Pak Lurah misalnya untuk meminta anggaran terkait tempat sampah atau pengelolaan sampah, atau kita cari solusi paling mudahnya untuk saat ini. Karena saya lihat Bapak Ibu terkait dengan penanganan sampah di Kabupaten Garut itu paling hanya terkelola 20-30%. 70%-nya masih kemana-mana. Ini aja tadi saya duduk, saya nanya ke ibu, Bu Aiya bau naon? Ngahiliwit. Kota Garut ini kota yang asri, kota yang hijau, tapi kok pas dihirup, bawa sampah. Terus yang bertanggung jawab untuk mengolah sampah siapa? Apakah Pak Bupati dan Wakil Bupati saja? Tidak. Masing-masing dari kita menghasilkan sampah. Harusnya punya tanggung jawab terkait apa yang dihasilkan. Ini mah colongan ya, saya ngasih, mumpung saya punya panggung. Saya ingin mengajak Ibu Bapak mulai hari ini kita memilah minimal dari organik dan tidak organiknya. Artinya Bapak Ibu, kalau misalnya di rumah habis makan nasi, nah ini sayur-sayur, ayam-ayam, itu ditanam aja di ember, embernya dibolongin, embernya ditanam di tanah. Jadi apa? Pupuk.
bisa jadi kalau pakai maggot bisa jadi pakan. Nah itu Bapak di tanah pekarangan coba tumbuhin tanaman obat. Tanaman obatnya naon wae, bisa rempah-rempah, kunyit, jahe, kunyit. Ibu 3 menit lagi mau mulai masak, semua bahan-bahan sudah siapkan ya Bu ya. Tempe, tumis daun labu siam, pi singkong, jus buah jambu merah, harmis kerang sungai. Jika enak ya. Ibu. Cik. Wah, Ibu dikuncung karena susukan ngalah. Jangan-jangan Ibu beli Bu ah. Cik. Hah? Wah, Ibu. Kata minta. Iya, PMT-nya badutannya apa ini? Ubi sekotel ikan kembung. Wah, luar biasa ini. Terus puding labu daun kelor. Jus buah naga. Nah ini Bu. Jadi sekotel ikan kembung ini termasuk puding daun kelor dan buah mangga sangat bagus untuk stunting. Ini sangat bagus, ini luar biasa Bu. Soalnya oke, lagu lanjut lagi Bu. Lagu apa nih Bu? Domba kuring. Aduh, domba kuring. Si Ibu mah domba kuring. Mana domba kuring? Oke lanjut, tim penilai sudah beres kah belum? Kalau sudah beres silakan Bu ya. Beres kan? Belum ya? Belum beres? Oke Ibu, saya tunggu 20 menit Bu di depan. Tim penilai langsung kumpul ke ruang isolasi, kita membicarakan mana yang akan jadi juara. Harus di break gue. Jadi nanti ibu hamilnya dikasih candil ya Pak. Ini bulan puasa Pak. Ya, tapi enak ya itu ya. Ini saya bawa caw sengaja. Saya cari yang lain belum dapat. Sok itu gerak. Tapi mata bawa caw, jadi mata bawa caw gini. Ini dari caw di bumi ya teh. Ini jadi caw. Kayak abi jadi leuwih. Basic obat tertentu yang bisa memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Saya kira ini juga adalah hal yang sangat positif yang dilakukan oleh beliau, sehingga saya kira ciri khas beliau itu tidak akan bisa hilang dalam konteks apapun. Sekali lagi apresiasi yang saya pada yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan cara seperti itu, meskipun saya kelakar tadi kepada juara pertama, ibu boleh ngadain rumah makan. Karena masih bagaimanapun juga itu yang paling dominan Bu. Endingnya masih isu hilirisasinya adalah di situ. Kalau saja nanti ibu mau bisa mewujudkan itu, sebetulnya nanti minta ke beliau dorong untuk memberikan supporting. Kan bisa saja nembul berbagai aspek. Sehingga nanti ada bentuk usaha yang dibangun oleh di juara pertama, sehingga alumni ini bisa realisasi, oh benar ternyata seperti itu. Ini akan lebih dahsyat lagi, saya kira. Ini kalau bisa dilakukan maka yang paling baik. Dan yang paling ciri khas di sini adalah yang paling monumental di sini adalah benar meja dijamin tatapak kangen naikkan kita eta apa yang kangen naik itu mah hilapu di kairah oke kan ada yang maksudnya acara kasih insya Allah akan menjadi data yang kuat kita semua bakat tinggal semangat bakat tinggal terus kenging ibunya mudah makan ibu pamit ini ibu motor kenal dan momen itu diambil oleh kita. Saya kira Bapak Ibu lepas itu semua saya kira terima kasih Pak Yuda, kami atas nama pemerintah atas inisiasi yang dibangun oleh Pak Yuda, semoga ini bisa ada hilirisasi Pak.
Mudah-mudahan kita bisa bantu di mana sehingga beliau bisa mewujudkan apa yang jadi keterampilan yang beliau lakukan. Saya kira itu ya Bapak dan Ibu sekalian yang disampaikan. Sekali lagi ucapan alhamdulillahirobbilalamin, lomba memasak antar kontak dalam rangka berarti ya Pak, dalam rangka memperingati Hari Kartini yang dilakukan oleh DPC PDI Kabupaten Garut secara resmi saya nyatakan ditutup.